Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada, kita boleh datang kepada rumah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Saya melihat wajah yang penuh sukacita pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah yang berkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita akan mulaikan segera ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita ambil waktu untuk bersatu sejenak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau baik Tuhan. Perbuatanmu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu, Bapa yang baik. Kami boleh ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan yang terus Engkau kerjakan dalam hidup kami, sehingga saat ini kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami rindu terus datang kepadamu, memuji Engkau, meninggikan Engkau, beribadah kepada Engkau. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih dalam lagi, Engkau kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itu sebabnya ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami menaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu bekerja, menyatakan di tengah-tengah ibadah kami, sehingga kami penuh dengan sorak-sorai sukacita ketika kami memuji menyembah Engkau. Engkau yang duduk dan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami pada saat ini, dengan satu hati, kuasa iblis yang mau mengganggu ibadah kami mau tolak kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, menguasai setiap hidup kami, menguasai setiap sarana prasarana yang kami pakai, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengurapi kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini. Apapun pelayanan yang kami akan kerjakan, kami percaya kami semua diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk umat-Mu yang masih dalam perjalanan, gentar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau siap untuk memuji Engkau. Kami buka tabiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi anak mengatakan haleluya. Haleluya. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Kita bersamakan haleluya 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Kemuliaan buat Tuhan. Kita mendatang kebaikan dengan hati bersyukur. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Ku selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur, geraklah kebenarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersyukurlah, hey.
kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih atas sukacita Tuhan dalam memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan kepada-Mu. Kami membawa kehidupan kami Tuhan, membawa hati kami kepada-Mu Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan, bahwa Engkau-lah Allah yang tertinggi dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih udah berhati. Terima kasih Tuhan.
Engkau dengan bebas ya Tuhan. Sebentar saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan juga sebelumnya kami akan memberikan korban persembahan. Kau tolong berkati supaya persembahan ini menjadi alat untuk kami lebih lagi memuliakan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya dipersilakan untuk duduk. Tugas persembahan diminta untuk maju ke depan. Kita memberikan persembahan yang pertama. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi padang hidup. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Terima kasih untuk persembahannya saudara. Sekarang waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saudara, pagi hari ini kita ada hamba Tuhan dari Surabaya, oleh Bapak Jisman Nenggolan ya Pak ya. Dulu pernah melayani di sini saudara, tapi sore hari ya, sore hari. Dan pagi hari ini Bapak Pendeta Jisman akan melayani kita. Saya serahkan. Pak. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu buat kita semua ya. Terima kasih buat Bapak Gembala ya, dan Ibu Gembala yang sudah menyambut kami ya, dan menginap di pastori ya. Tuhan berkati ya. Jadi saudara, tadi Pak Gembala bilang ya, berapa bulan yang lalu karena ada konferensi misi di Bogor ya, saya lupa di resort hotel mana itu ya. Saya mampir di Gunung Sindur pagi, Bapak Pendeta Silitonga, dan sore ada di sini ya. Hari ini juga minggu ini ada momen ya, Rakernas MUKI ya. Mungkin saudara kenal MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Jadi di PP Pusat buat Rakernas, kita pengurus provinsi diundang ya. Nah, jadi momen-momen itu saya kira kalau gembala pergi keliling melayani gak ada waktu seperti Bapak Gembala ya, sibuk ngurus jemaat ya. Tapi kalau ada momen di situ saya coba mampir supaya bisa jadi berkat ya, untuk kita melayani bekerja ya. Jadi mungkin karena sore pulang yang nggak ketemu ya, kami melayani di daerah Surabaya Selatan, pinggiran sudah masuk daerah Sidoarjo itu sebenarnya, di dekat ke Surabaya, dekat terminal Bungurasi ya. Sama kita seperti ini, ruko susah untuk izin, cuma ruko saya agak lebih lebar sedikit, 6 meter kali 17,5 ya. Nah, jadi bisa kursi disusun ya, bisa 120 kursi ya. Ya kalau ya ibadah sore nanti ada. Puji Tuhan, haleluya. Nah ini lebih keras ya. Jadi saya dengan istri saya menikah dalam tanggal dan waktu yang sama ya. Nah, jadi kami sudah dikaruniakan 3 putra,
semuanya pria ya. Yang pasti menantu saya nanti semua perempuan ya. Puji Tuhan ya. Jadi yang terakhir sementara kuliah semester 3, yang 1-2 sudah belajar kerja ya, sudah selesai kuliah kerja ya. Puji Tuhan ya. Kalau kita ajar mereka, saya percaya orang tua juga seperti Alkitab ajarkan, tanggung jawab kita mendoakan anak-anak kita. Amin. Itu tanggung jawab orang tua, harus kita doakan supaya mereka jadi anak yang diberkati Tuhan, anak yang sukses. Puji Tuhan. Saya kira waktu kita terbatas, mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11 ya. Yang di bawah juga mari kita buka sama-sama ya. Ayat ini, jadi ayat ini sering kita baca, tetapi mari kita lihat momen ini dari ayat 9 sampai ayat 11. Kita baca ayat ini bergantian, nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Oke, siap? Tuhan berkati. Demikian firman Tuhan ayat 9, saya lebih dahulu. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 11, 2, 3, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara mau diberkati oleh Tuhan pagi ini ya. Mari kita lihat tema kita hari ini, umat pilihan akan dikumpulkan oleh Tuhan dalam kerajaannya ya. Nah ini tema kita next ya. Jadi kita mau lihat ini, saudara adalah umat pilihan Tuhan ya. Kita dikatakan ayat ini, coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Sebelum Yesus naik ke sorga, waktu dia mau naik ke sorga ya, mereka merasa seperti gak ketemu lagi Tuhan Yesus ya. Seperti saudara udah lama ketemu tiba-tiba pergi ya kan, meninggalkan saudara. Tadi pun saya kaget sebenarnya hari Kamis itu malam teman saya di Batam seangkatan seperti saya tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kalau saya ke Batam pasti mampir ke gerejanya ya, lumayan besar, sama ada dua, sama pendeta Alan ya. Saya kedua ini, salah satu ini pendeta Manalu ya. Hari Kamis malam dia serangan jantung, meninggal. Bayangkan ya, masih ya. Nanti Senin besok dikubur, saya nggak bisa pergi gimana ya. Nah tadi teman saya telepon, kami kumpul hari ini karena besok dikubur, nggak bisa ya. Pak pendeta kasih sumbangan duka berapa? Ini todongan ya. Dia tadi tiba-tiba saya tanya Ibu Gembala, di mana sini Bang BCA? Saya lari sebentar ya, karena sumbangan duka ya teman ya. Nah jadi so pergi ya ke surga. Nah saudara coba perhatikan di sini ya, sepertinya murid-murid yang sudah sekian lama bersama Tuhan Yesus seperti kehilangan, tapi ada harapan. Malaikat kasih tahu. Amin Bapak Ibu, ada harapan. Saudara percaya ada harapan ketemu Yesus? Nah saudara, ini tema kita, umat pilihan akan dikumpulkan oleh Tuhan ya dalam kerajaannya ya. Ya coba saudara perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ya. Nah tentu lewat tema ini saudara ya timbul pertanyaan, siapakah umat pilihan itu ya? Ya mari kita perhatikan
firman Tuhan hari ini. Ya, siapa umat pilihan itu? Ya, karena Yesus pernah katakan dalam Matius 24 ayat 14, ya kadangkala ya saya slide ini hanya membantu, kadangkala ada ayat-ayat yang saya tidak sampaikan, ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, ya. Matius 24 ayat 22 ayat 14 juga banyak yang dipanggil, ya. Anak-anak Tuhan, mari waspada dengan ayat ini, ya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bahkan Yesus pernah katakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Nah, di sini saudara juga. Jadi kita ini hanya memberikan respon atas panggilan Tuhan. Ya. Jadi supaya kita jangan merasa hebat karena saya dan saudara lah, saya bisa hari ini seperti ini. Jadi anak Tuhan bisa dipakai, no. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan pilih kita. Ya. Ya. Jadi jangan ragukan kasih Tuhan. Tuhan itu memang baik untuk kita. Kasihnya penuh luar biasa. Alkitab bilang dia tetap setia sekalipun kadangkala kita tidak setia. Betul? Kita tidak perlu ragukan kebaikan Tuhan pagi ini. Dia tetap Allah yang baik. Amin. Ya, dia Allah yang baik. Ya. Jadi kita mau belajar bahwa dia yang pilih saya. Nah, coba. Jadi dengan pertanyaan ini, siapa umat pilihan itu? Ya, mari pagi ini saya mau kita dengar firman Tuhan. Ya, coba kembali ke 11 tadi, next ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, katanya, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, saya mau coba lihat nas ini dulu, ya. Ayat inilah yang kita sedang nantikan, betul? Ya, saudara banting tulang untuk pekerjaan Tuhan, apapun itu, kita sedang menantikan bahwa Yesus akan naik ke sorga, ya, akan datang kembali. Dikatakan bahwa Yesus yang naik ke sorga itu hampir 2000 tahun yang lalu ini dikatakan akan datang kembali ke dunia ini dengan cara yang sama waktu Yesus pergi ke sorga untuk mengumpulkan umatnya yang setia. Ya, jadi saudara coba punya kesimpulan lewat ayat ini. Kita harus sadar, saya harus sadar bahwa dunia ini bukan tempat firdaus saya dan saudara. Betul? Sekalipun saudara berjuang banting tulang di dunia ini cari sesuatu, memang harus. Kalau tidak, supaya engkau bisa menikmati lebih baik hidup ini, kerja keras, tingkatkan kompetensi Anda, kemampuan Anda. Betul Bapak Ibu semua kan? Kalau enggak, kita mau dapat apa di dunia? Tetapi jangan sampai di situ. Ini yang saya katakan. Kalau Anda bisa berjuang untuk kepentingan hidupmu di dunia ini supaya Anda bisa menikmati dengan baik, apakah lagi engkau melakukan itu untuk meningkatkan kompetensi imanmu? Kalau Anda bekerja banting tulang akan mendapatkan menikmati hidup nanti dengan baik, semua fasilitas Anda bisa nikmati. Memang harus. Tetapi jangan lupa, kalau Anda pun nanti meningkatkan kompetensi imanmu seperti Anda bekerja, Anda pun akan menikmati itu dengan damai sejahtera sampai nanti kekekalan surga. Haleluya. Amin. Ya itu. Kalau tidak, ya tidak akan terjadi. Betul? Nah, di sini manusia yang kurang sadar, dia hanya lebih mencari apa yang di dunia. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, lambat atau cepat dunia ini akan dileburkan, dunia ini akan dihancurkan, dunia ini akan dibinasakan. Kita harus sadar di sini bahwa kita bukan selamanya di muka bumi ini. Betul? Seperti saya saksikan teman saya, belum waktunya mati sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Itu menurut kita, ya, nyawa itu di tangan Tuhan. Tidak ada tetap bengeknya dengan yang lain.
Ada orang ditabrak truk nggak mati, ditabraknya mau mati. Betul nggak? Ya. Hati-hati. Kita mau belajar. Coba saya mau lihat cepat saja. Alkitab sudah katakan Matius 24:35, Lukas 21 ya, langit dan bumi akan berlalu. Terjemahan lama atau aslinya dikatakan akan lenyap. Saudara masih percaya firman Tuhan? Ya, saya selalu menyampaikan apa kata firman. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Begitu juga Lukas 21 sampai 2 kali. Dan di dalam Markus pun dikatakan. Coba next ya. Saya mau buktikan ini di dalam Markus pasal 13. Coba saya baca ayat 23 sampai 26. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah ini Markus 13, 23, 26. Dan ini tadi 2 Petrus 3, 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, mari betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan apa saudara? Apa? Langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, artinya menantikan Yesus datang, kamu harus berusaha. Haleluya. Amin. Bukan santai. Kalau gereja ini punya visi mau beli ruko lagi, puji Tuhan. Amin. Berjuang supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Namanya kita mau masuk surga, dijemput Tuhan. Kalau Anda mau masuk surga selama di dunia, harus hidup dengan standar surga. Haleluya. Lu mau masuk UI harus ikut standar UI dong. Betul atau betul? Baru bisa masuk. Kalau saudara ikuti standarmu, standar dunia, standar setan, masa masuk surga? Masuk mana? Nah, saya mau, karena saya mau mengajar, saya suka ngajar, ya, karena saya juga guru dosen di BC kan, jadi saya mempersiapkan pendeta nggak gampang ya. Ya, kita mau belajar, ya, saudara bersyukur dipilih jadi anak Tuhan, apalagi dipilih melayani Tuhan, itu anugerah. Jadi langit dan bumi akan berlalu. Ini peringatan Yesus buat saya dan saudara, kepada kita, bahwa dunia ini katanya akan berakhir. Ya, sudah diingatkan oleh kitab Injil. Bahkan dalam surat Petrus tadi dikatakan dunia akan hancur. Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan bahwa akan ada bunyi sangkakala, maka Tuhan akan datang. Ya, dunia ini bukan tempat kita. Sekalipun saksi Yehova katakan surga itu nanti di dunia ini setelah setan dibinasakan. Oh tidak. Saudara tadi sudah baca firman Tuhan. Saudara yakin firman Tuhan? Tidak ragu kan? Coba lihat next, Wahyu 21 ayat 1. Ya, next mana Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara lihat sendiri di Alkitab kan, lihat. Lalu Yohanes melihat satu penglihatan, langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti bumi kita yang tinggal sekarang akan hancur. Jadi sementara kita di sini hanya temporer. Umur kita pun
Kalau ada yang sudah umur 80 di sini, alhamdulillah, haleluya. Sudah ada yang umur 80? Ya. Tapi itu pun sudah banyak masuk angin, encok ya, soalnya onderdilnya ini ya, yang terganggu ya. Saya aja mau kepala 6 sudah banyak terganggu ya. Ya, sudah banyak. Kita harus sadari ya, secara ilmu medis kedokteran. Jadi kita bersyukur damai sejahtera Tuhan itu membuat kita tetap kuat. Ya, hiduplah kita melayani. Saya tidak ada cita-cita. Ya, saya asli orang Batak, Ninggolan, HKBP. Ya, walaupun istri saya papanya Chinese, mamanya Manado. Ya, jadi anak saya Indonesia. Ya, Indonesia nggak tahu suku mana, udah bercampur suku toh. Nah, darah Yesus Indonesia ya. Nah, kita lihat ya, kita belajar. Saya punya cita-cita jadi seorang dokter ya. Orang tua berusaha banting tulang ya, tapi sementara saya kuliah, Tuhan panggil masuk sekolah pendeta. Haleluya. Ya, saya tidak pernah menyesal sampai sekarang ya, untuk jadi seorang hamba Tuhan. Ya, tapi saya bilang 3 anak saya, kalian pun jadi pendeta, tak apa-apa ya, melayani Tuhan. Ya, apa? Dunia ini akan binasa, ya, dunia akan hancur. Mari kita seperti anak panah yang dipanahkan tepat sasaran. Kitalah anak panah itu dilemparkan ke dunia ini. Kalau tidak siapa lagi? Halo Bapak Ibu, betul? Amanat Tuhan, siapa yang mau jadi berkat? Ya. Jadi dunia ini akan lenyap katanya, segala kemegahannya. Ya, mengapa kita terus mengejar kenikmatan dunia ini? Kejarlah kebenaran, karena murka Allah akan datang. Harta benda kita itu nanti tidak akan bisa membela kita dari murka Tuhan, tetapi kebenaran yang Anda kejar, itulah yang membela Anda dari murka Tuhan. Amin. Itu dunia ini sementara. Kita akan memasuki kata tadi kehidupan yang kekal, yang abadi, ya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap di dunia ini. Ya, kita mencari kota yang akan datang, ya. Amin. Ya. Jadi Yesus sangat kaya dan akan nasihat-nasihat mengenai dunia yang fana ini, seperti ayat-ayat tadi, ya, yang kita sudah baca. Ya, kalau saudara juga baca kisahnya orang kaya dalam Lukas pasal 16 itu kan, orang kaya dan Lazarus kan, itu kisah-kisah yang mengingatkan saya dan saudara. Bukan berarti orang kaya nggak masuk surga, tetapi kekayaannya itu dia tidak bisa pergunakan dengan baik. Sepiring nasi pun dia nggak bisa kasih ke Lazarus. Dia bisa memberi itu, betul? Lazarus yang miskin, dia hidup dari harapan orang lain, tetapi dia tidak pernah putus asa. Waktu dia meninggal, sama-sama meninggal, tapi tempatnya berbeda. Lazarus ada di pangkuan Abraham, ya, sedangkan si kaya ada di lautan api. Betul? Itu satu gambaran yang Alkitab beri untuk mengingatkan saya dan saudara. Dunia ini pun dikatakan berlalu, akan masuk pada penghakiman Tuhan, ya. Lazarus menikmati kehidupan abadi di Firdaus dan penuh kebahagiaan bersama-sama orang-orang dari Firdaus. Dunia ini sementara, ya. Jadi mari saudara, dunia ini akan hancur, tetapi puji Tuhan, hari ini kita baca Alkitab, ya. Dunia ini binasa, ya, akan lenyap. Tetapi puji Tuhan, saya katakan, sebelum dunia dihukum, sebelum dunia dihancurkan, Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus, kita akan datang kembali. Haleluya, amin. Jemaat yakin Yesus akan datang kembali? Karena saya lihat ya nggak salah, gereja-gereja mengkhotbahkan hidup diberkati, hidup berhasil, hidup begini, nggak salah. 5 kunci berkat, 5 kunci berhasil. Tapi jangan lupa, Yesus akan datang kembali. Ini harus terus dikhotbahkan kepada jemaat. Amin. Supaya dikatakan tadi, kamu berusaha hidup
jangan sampai bercacat. Amin. Berusaha, bukan santai, lenggang-lenggong. Tangan, berusaha. Ya, dia akan datang. Next kita kembali. Tadi lihat ayat 11 kan? Ya. Nah, saya lihat Matius 24 ayat 30. Next. Pada waktu itu tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Alkitab menjelaskan. Dan inilah yang ditekankan tadi di dalam Kisah Para Rasul 1:11 tadi kan? Ya. Dikatakan bahwa Yesus akan kembali. Ya. Ya. Saya senang ada kata tadi, Yesus ini. Gak kebetulan terjemahan seperti itu. Malaikat itu berkata, Yesus ini, artinya Yesus yang mereka lihat ini yang naik ke surga. Ini Yesus yang asli, Yesus yang sama katanya. Ini menarik untuk Anda perhatikan, karena ada banyak Yesus yang palsu akan muncul. Betul atau betul? Akan ada. Hati-hati. Jadi gak kebetulan Yesus ini, Yesus yang palsu sedang gencar diberitakan sekarang. Tapi Yesus ini yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia, yang kita mau merayakan Natal, sudah ada pernak-perniknya. Bulan yang lalu saya ngajar di Manado, soal Natalan. Saya sudah diundang ke Natal sebenarnya. Di sana soal Natal di luar ya. Tiap hari Natal. Ya. Jadi itu Yesus yang sama katanya akan datang kembali ke dalam dunia. Jadi Alkitab sudah mengingatkan kita akan ada Yesus yang lain, saudara. Coba lihat 2 Korintus 11 ayat 4. Next ya. Ini. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan apa? Yesus yang lain. Betul atau betul? Hati-hati. Daripada yang kami beritakan, kata Paulus, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Kan muncul kalimat Yesus yang lain dalam ayat ini. Berarti ada menunjukkan adanya pemberitaan firman yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Mereka mengajarkan Yesus yang sebenarnya bukan Yesus yang diajarkan oleh Injil dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dari dulu memang sudah ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain kepada jemaat di sini. Namanya sama, yaitu Yesus. Tetapi bukanlah pribadi yang dimaksudkan oleh Injil dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Betul? Ya. Jadi saudara, dengan demikian Yesus yang diajarkan mereka adalah Yesus yang lain, yang palsu, bukan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab melalui tulisan para rasul-rasul. Ya. Jadi orang banyak terpengaruh, apalagi sekarang, saudara. Ya. Siapa nggak terpengaruh? Orang mati bisa bangkit sembuh. Benar ini Yesus. Makanya Galatia 1:6 dikatakan next, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Paulus heran. Ya, kadang-kala juga kami heran hamba Tuhan. Anak Tuhan ini begitu setia, tapi tiba-tiba bisa berbalik. Ada apa? Betul? Ya. Hati-hati, jangan langsung menyalahkan iblis atau setan, ya kan? Alkitab sudah bilang jangan beri kesempatan kepada setan, betul? Ya, jangan. Ya. Kadang-kala karena dari kita sendiri dan itu dimanfaatkan setan. Ya, jangan dulu kambing hitamkan setan, ya. Mungkin karena kita, ya. Setan saja sekarang sudah stres. Karena pekerjaan setan diambil oleh manusia sekarang, ya. Jadi dia kehilangan banyak pekerjaan, ya.
Karena manusia sudah melebihi setan kan ya. Lihat sekarang dunia sekarang, betul? Lihat televisi, aduh, kok orang tua bisa bunuh anak-anak, bisa bunuh ini itu, gampangan. Apalagi kalau bukan pekerjaan si setan, iya kan? Ya. Nah, gampang berbalik. Hati-hati saudara, gampang balik. Saudara bisa bertahan sampai akhir. Alkitab bilang orang yang bertahan sampai akhir dia yang selamat. Haleluya, dia yang selamat. Ya. Sehingga akibatnya lihat next, akibatnya pemberitaan Yesus yang lain atau yang palsu itu saudara lihat, ini sangat fatal saudara. Ya. Orang percaya pikirannya bisa disesatkan. Ya. Yang tadinya dia setia. Banyak saya lihat. Apalagi saudara lihat di YouTube, dia seorang tokoh agama Kristen tapi kok bisa beralih kepercayaannya kepada agama lain lagi. Ya. Nah, ingat bahwa nanti Tuhan akan mengumpulkan umat pilihannya. Haleluya. Amin. Saudara tidak selamanya di dunia ini, ya, tidak selamanya. Makanya saya senang ada bahasa Yunani katakan, kan manusia ini kan terdiri dari 3, ya, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Betul? Alkitab juga mendukung itu, ya. Nah, kalau tubuh ini dalam bahasa Yunani itu sartikos, tubuh, ya. Jadi panca indera ini, ya. Kalau jiwa itu pneumat apa? Psikitikos, itu psikitikos, psikis kan, psikologi. Jiwa kan terkait pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, orang kalau sudah terganggu jiwanya, ya terganggu pikirannya kan, perasaannya, kehendaknya suruh lain. Ya. Sedangkan roh kita R kecil, pneuma, ya, pneumatikos. Jadi diakhiri kata os itu rohnya. Makanya seringkali saya intermezzo kepada mahasiswa, kita ini manusia di dunia ini in the cause. Haleluya. Betul atau betul? Jadi kadang-kala ada saya putar-putar, kita ini in the cause. Ada yang mau menetap di sini? Kalau menetap, tadi dikatakan Anda hancur. Betul? Anda dibinasakan. Masih mau mengasihi dunia? Kasihi Tuhan. Haleluya. Anda sudah dipilih, anak-anak muda. Ya. Jangan ragu melayani Tuhan. Ya. Saya rela tinggalkan cita-cita saya. Saya mau melayani Tuhan. Betul? Ya. Dari 6 bersaudaranya saya pendeta. Ya. Dulu orang tua mencak-mencak. Ya. Dulu orang tua kalau mau datang ke Surabaya, saya bilang, oh puji Tuhan, ayo senang saya. Ya, tapi mikir lagi doa. Tuhan, ongkos mereka PP 2 orang, pesawat berapa ya? Nah, hamba Tuhan kan selalu doa dulu, haleluya. Tetapi Tuhan selalu adakan, amin. Saya nggak pernah bilang jangan Pak, jangan, masih belum. Nah, tapi anak yang 5 itu, padahal mereka kerja loh, lumayan pekerjaannya. Setiap mau datang selalu nolak, aduh Pak jangan dulu, banyak ya alasannya, sibuk ini. Nah, kalau saya wes kapan datang? Ah, ya. Walaupun dompet ada isinya, tapi doa selalu Tuhan adakan. Amin, jemaat. Ya, saya percaya itu. Ya, anak saya pun 3 selalu dilatih oleh istri saya. Ya, kalau minta apa-apa nggak pernah dibilang nggak ada uang. Sekalipun nggak ada uang, berdoa dari kecil. Bahkan dibilang nanti tunggu hari Senin. Anak-anak saya waktu kecil bingung kenapa hari Senin. Ya sudah besar baru saya bilang, ya mamamu itu cair hari Minggu ya justru ya. Nanti hari Minggu, Senin baru dapat. Ya. Terus mau dari mana? Hamba Tuhan hidupnya melayani. Amin. Ya. Ada ndak ada, pokoknya Senin. Ya, berapa pun. Itu aja. Dan mereka ingat, mereka kerja pun takut akan Tuhan. Haleluya. Nah ini melayani, begitu indah, fatal. Jadi Injil yang lain itu mengajarkan tanpa penderitaan. Hanya menilai sekarang kan. Injil yang sesungguhnya, kita Injil yang menderita sebagai anak Tuhan. Bukan Injil hedonisme, senang. Oh kalau itu
Menderita bukan Injil yang sesungguhnya. Makmur, enak, tidak. Yesus bilang barang siapa mengikut aku, menjadi muridku, harus siap menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku on the track, ikut dia. Haleluya. Ya, jadi itu. Nah, sekarang lihat tuh Injil yang lain. Seolah-olah anak Tuhan itu nggak perlu menderita, ya. Enak-enak, enggak. Ya. Alkitab Amsal udah bilang, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Amin. Jadi kalau ada di sini berselisih, wajar. Kita selama hidup pasti berselisih. Suami istri aja ada selisih, betul itu betul. Tapi kalau kita mengerti firman, itu kita sikapi untuk mempertajam iman saya dan saudara. Amin. Bukan malah lari. Saudara mau diberkati Tuhan? Nah ini, jangan. Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Ini saya mulai masuk. Ya, mereka akan mengumpulkan ini orang-orang pilihannya dari mana saudara? Dari keempat penjuru bumi, dari ujung yang langit satu ke ujung langit yang lain. Firman Tuhan. Ya, saya bukan omong kosong. Markus 13, 26 sampai 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan lihat, ya, Markus next 13. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Wah. Jadi saya katakan next day, dari 4 penjuru bumi yang dipilih adalah mereka yang bersungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Ya. Jadi akan terjadi. Betul Bapak Ibu? Dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Termasuk Anda yang ada di daerah kota wisata ini. Mau setia sama Tuhan? Ya, pasti pergumulan banyak. Masalah ada. Ya. Saya sering bilang, kalau ada jemaat yang tidak mau ada masalah di dunia ini, maju ke depan, saya doakan biar hari ini ke surga. Ya kan? Ada yang mau saudara? Ya. Ya. Jangan hanya, saya mau punya anak. Maju ke depan, doakan. Tahun depan hamil, ya kan? Itu kasih karunia. Ya. Ada 3-4 tahun, 5 tahun, ada 7 tahun terakhir, ya, ya, datang beribadah, ya, kita doakan sama-sama, tahun depan punya anak, amin, hamil, ya, karena kita doakan, ya, kita lihat, jadi bukan, next saya katakan di sini, lanjut ya, jadi bukan orang-orang yang hanya jadi anak Tuhan, tapi Matius 7:21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa Bapak Ibu? Saudara? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, betul? Saudara, kalau ditanya bilang siapa yang mau masuk surga, semua mau masuk. Tapi apakah Anda sudah mau melakukan kehendak Bapa yang di surga? Saya tidak mampu, saudara nggak mampu. Makanya ada Roh Kudus, Tuhan beri buat saudara, buat saya. Haleluya. Dia tinggal untuk kita, memampukan kita, menolong kita. Kita mendengar Dia. Kata tadi, Dia yang memilih kita. Dia tolong kita, ya, bukan karena kita. Jadi jangan lihat, Tuhan kasih 10 anak darah, semuanya tertidur. 5 punya persediaan, tapi 5 tidak punya persediaan. Jangan gereja sampai tertidur sekarang. Amin. Banyak gereja tertidur, dipengaruhi oleh keadaan ini tadi. Terus pegang firman Allah. Terus, karena kita sedang disortir menjadi umat pilihannya. Haleluya. Sedang disortir sekarang, sedang ditamping. Karena tadi saya sudah katakan dunia ini akan
dibinasakan. Anda boleh bekerja, tapi jangan berjuang dengan cara dunia. Ya, jangan. Saya memberikan contoh next. Ya, jadi lanjut ya, tadi sudah saya katakan ya. Nah ini saudara, Efesus 4 ayat 13 inilah menjadi puncak sampai kita semua telah mencapai apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada standar kita sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, jadi jangan bangga dulu. Ya, kita. Oh saya dulu sudah begini untuk Tuhan, sudah begini. Tetapi terus, ya tadi kan kita dipilih untuk berbuah, kan begitu. Amin. Dipilih untuk supaya kita berbuah, artinya menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang. Ya. Jadi ada maksud tujuan Tuhan pilih saya dan saudara, bukan asal dipilih. Ya. Jadi kita dipakai untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena kebutuhan terbesar, kebutuhan utama manusia itu di dunia itu hanya Injil. Keselamatan itu kebutuhan utama. Amin Bapak Ibu. Sadarkah Bapak Ibu? Itu kebutuhan pokok utama kita, primer kita. Jangan jadikan yang utama menjadi yang nomor 2, yang nomor 2 jadi yang utama. No, jangan. Ya, kita butuh Tuhan. Haleluya, saudara butuh Tuhan. Ya, karena kita sudah berdosa. Ya, manusia sudah berdosa. Ya, jadi jangan kita sombong. Tidak ada waktu bagi Tuhan. Saya dan saudara yang butuh Tuhan. Ya, saudara berkorban buat apa Tuhan itu? Tuhan sudah punya segalanya. Ya, saudara nggak mengasihi Tuhan pun, nggak melayani Tuhan, bukan berarti Tuhan jauh dari saudara. Enggak. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, kasih Tuhan tetap menyertai saya dan saudara. Dia tunggu kita. Jadi engkau semakin beribadah, semakin melayani Tuhan, itu bukti Anda mengasihi Tuhan. Haleluya. Anda berkorban itu bukti Anda mengasihi Tuhan. Bukan berarti supaya Tuhan tambah kasih buat saudara. No. Dengan saudara semakin datang berdoa di gereja, semakin Tuhan mengasihi saudara. No, jangan dibalik. Anda nggak berdoa pun tetap Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Tetapi lihat hasilnya beda kan. Tapi Anda semakin berdoa berarti itu bukti semakin Anda mengasihi Tuhan. Amin. Itu bukti. Anda beribadah hari ini, semakin hidupmu beribadah, semakin beribadah, semakin hidupmu berkenan kepada Tuhan. Karena ada orang makin ibadah, rajin, semua ibadah diikuti, ya kok makin hidupnya makin sontoloyo, kan aneh. Tanda tanya, something wrong. Ya, seorang pria ikut ibadah terus tapi nggak berubah, bahkan ibadah wanita pun dia ikut, ya, tetapi nggak ada perubahan. Ya, ini sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita mau diajar kedewasaan penuh. Ya, anak-anak itu sifatnya hanya suka menerima saja. Anak-anak, namanya anak-anak. Anak itu hanya diperhatikan. Tapi orang dewasa, dia mengerti dan suka memberi. Haleluya, suka memperhatikan. Tingkat pertumbuhan kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada standarnya. Ada standar. Inilah calon-calon umat pilihan Tuhan. Amin. Yang nanti akan datang mengumpulkan umatnya.
Ya, kita sedang disortir. Saya kasih 2 contoh saja. Coba next, Matius 25. Saudara perhatikan ayat 31 sampai ayat 34. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan apa, saudara? Domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu, Yesus, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Domba-domba di sebelah mana, saudara? Sebelah kanan. Itu bicara kerajaan surga. Haleluya. Kambing di sebelah kiri. Jadi bukan ini ilustrasi Yesus tentang kerajaan surga. Ya, saudara mau jadi domba yang baik? Loh, amin. Amin. Sifat domba itu ada dalam satu kumpulan, kelompok. Dia suka kumpul. Makanya dikatakan kawanan domba. Dia ada berkoinonia, bersekutu. Kalau domba sudah keluar dari persekutuan, dia sesat. Dia diterkam oleh singa. Jadi domba itu sifatnya berkumpul, berkoinonia, bersekutu. Jangan tinggalkan ibadah. Amin. Itu domba. Tapi kambing itu keluar, dia suka jalan-jalan. Nah, di sini nggak ada kambing. Amin. Ya, itu kambing. Hati-hati, dia nggak mau tahu. Tapi domba kalau sudah sempat keluar dari persekutuan, habis dia. Karena kekuatan seekor domba ada di tangan seorang gembala. Dia harus digembalakan. Yesus gembala agung kita. Haleluya. Ya, ada di dunia ini juga kita digembalakan. Ada gembala-gembala yang Tuhan sudah angkat. Ya, puji Tuhan, biarpun saya kecil-kecil jadi gembala juga, betul? Ya, banyak yang diperhatikan. Ya, saya sebelum berangkat di sini, ya kan Jumat saya naik kereta api. Jumat malam saya suka kereta api kalau di Jawa saja, eksekutif. Pagi-pagi ada tua-tua sidang saya ampal masuk sakit jantung, ya langsung dilarikan ke rumah sakit Kangenjangan, ada tangani dek masuk ruang ICU. Waduh, Tuhan, apa saya batal ini berangkat ya? Ya, saya bilang sama keluarga, ini mau berangkat sebentar dulu. Aduh, ya apa ini? Ya, itu terikat seorang gembala. Tapi saya masuk ke ICU, saya berdoa sungguh-sungguh, ya. Tunggu di situ sampai siang. Oh, puji Tuhan, sesaknya berhenti, tidak ada, normal kembali. Haleluya. Ya, kalau masih dia, saya tidak jadi berangkat. Ya, sampai kereta api saya kontrol. Puji Tuhan, oh sudah enak, sudah bisa diajak ngomong. Ya, nah itu, ya. Dan Sabtu dia sudah bisa makan. Haleluya. Nah itu, jadi kita itu ke domba. Saudara mau jadi domba yang baik, akan ditempatkan Tuhan. Domba itu dia bisa sesat kalau keluar dari kawanan. Dia butuh seorang gembala, ya, dikasih makan, ya, puji Tuhan. Ya, yang kedua, coba lihat contoh yang kedua tadi itu, ya. Saya lihat dalam contoh yang kedua, saudara perhatikan tadi dalam tadi kan Matius 13, ya, itu. Sedangkan saya baca Matius 13, tadi Matius 25, 13 ini. Demikian pula kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Lihat, setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api,
di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Yesus kasih perumpamaan seperti seorang nelayan melabuhkan pukat, setelah itu ditarik, dikumpulkan mana ikan yang baik, mana ikan yang jelek. Ya, saya tahu mana ikan yang baik, yang jelek, karena saya di sana tinggal dekat pantai, hampir tiap hari makan ikan. Ya, makanya saya datang ke Jawa makan tahu tempe, ya lain rasanya, ya beda rasa, ya. Jadi beda. Mana ikan yang baik? Ikan yang baik ditaruh di tempat yang layak, ya, dikata dikumpulkan ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Saudara, ini perumpamaan. Jangan sampai kita jadi ikan yang jelek. Satu kelak Tuhan tadi datang, dikumpulkan. Amin, Bapak Ibu. Saudara, jangan kelihatan tadi katakan bercacat. Berusaha. Ya, berusaha. Ya. Seperti domba dan kambing tadi. Tuhan kumpulkan. Ini bukan berita hoax, saudara. Loh, ini kebenaran. Haleluya. Saudara nggak tahu sampai kapan hidup. Betul? Ini kebenaran. Berjuang mencari nafkah di bumi, silakan, tidak dilarang kan? Kalau tidak buat saudara nggak bisa hidup. Tapi berjuanglah cari kebenaran. Itu yang membela kita dari murka Tuhan, bukan harta benda kita. Ya, kita sedang diproses. Ya, diproses. Seperti saya ingat waktu Tuhan mengangkat Gideon dalam Hakim-Hakim 7, mau melawan orang Midian. Dia siapkan pasukan yang banyak, 32.000. Wajar Gideon, karena menghadapi pasukan Midian 150.000. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak, diproses. Artinya ini yang saya katakan, dipilih. Siapa yang takut pulang? Yang pulang proses pertama berapa orang? Karena sisa 10.000, berarti pulang 22.000. Bayangkan lebih separuh. Gideon bisa kejut. Ya apa? Siapa yang takut pulang? Nah, hati-hati saudara. Ya. Saya pernah ini, ya, saya kesaksian waktu saya ambil ruko tahun 2000, saudara, ya. Ruko, ya. Harganya waktu itu 300 juta. Dana kas pembangunan baru 2 juta, saudara. Tapi saya nekat menghadap developer. Ya. Sudah lumayan, cuma ada 20-an orang. Siapa yang takut mundur? Banyak yang mundur, saudara. Mau siapa nanti yang bayar angsur, ya kan? Biasa. Ya, Tuhan mau proses seperti itu, betul? Tuhan ganti orang-orang. Ya, siapa yang takut? Pekerjaan Tuhan harus terus jalan karena Tuhan yang bela. Amin. Ya, pasti, saudara. Karena kita hamba Tuhan, hidup dari kemurahan Tuhan. Ya, saya berangkat rakernas ini, ya, Muki itu nggak punya dana. Ya, ketua kita baru sebulan yang lalu tuh bypass jantung. Ya, saya wakil ketua. Ya, ini kan ormas Kristen, kita juga harus terlibat dalam negara ini. Amin. Biarpun pendeta, apalagi saya dosen, ini bermanfaat untuk nilai, ya, untuk nilai kredit dosen. Selalu saya pakai gitu-gitu, ya. Ya, biaya sendiri. Nah, proses. Nah, kemudian dibawa ke sungai. Proses kedua. Siapa yang minum sembarangan? Ya, akhirnya tinggal 10, pulang 9.700, sisa 300. Ini yang dipilih, dipakai oleh Tuhan. Amin. Nah, sedikit. Makanya tadi, mari, Alkitab juga sudah bilang, banyak orang menuju jalan yang lebar, sedikit menuju jalan yang sempit. Yang lebar menuju kebinasaan, yang sempit menuju kehidupan yang kekal. Jadi Alkitab sudah bilang sedikit orang masuk surga, ya. Nah, jadi saya coba simpulkan dengan ayat terakhir. Coba, mari kita baca sama-sama. Saya suka simpulkan ayat kesimpulan, ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Amin. Ya, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi kesimpulannya lihat, kita ini bangsa yang kudus, imamat rajani. Dulu hanya orang-orang tertentu, imam-imam yang melayani Tuhan. Dan sembarangan dipilih. Tapi kita yang sudah percaya Yesus, kita imamat yang rajani. Amin. Melayani Dia, bangsa yang kudus. Kalau dalam bahasa asli Yunani, kudus itu di sini hagios. Hagios, tahu kan? Seringkali dengar kata hagios. Hagios itu artinya berbeda. Ya loh? Jadi betul berbeda. Jadi saudara harus berbeda dengan orang yang lain. Orang Kristen harus berbeda dengan orang yang lain. Karena saudara dan saya didedikasikan hanya untuk Allah, untuk pelayanan Allah. Haleluya. Itu konsekuensinya. Orang lain mungkin mengikuti standar dunia, tetapi saya dan saudara harus mengikuti standar Tuhan. Amin. Ini dikatakan bangsa yang kudus, ya. Menjadi berbeda bukan berarti kita ekstrim, ya. Di sini aneh, mengisolir diri. Lihat orang-orang teroris itu merasa berbeda, dia benar, aneh kan? Kita tidak, ya. Jadi kita di hidup di dunia ini harus mengutamakan nilai atau standar Tuhan. Itu maksudnya, biar kita dimanapun. Haleluya. Ya, bukan ikut-ikutan. Ikutan korupsi. Ya, itu kan Kristen harus hagios lah, betul? Ikutan mengecek, ikutan ini, apalagi mau pemilu ini so panas. Saudara harus hagios. Amin. Ya. Sudah kuno om, konyol kalau kita berbeda. Mana saya gitu yang pertama, kamu orang yang dipercaya, jangan manfaatkan, jangan bermain-main. Hanya itu nilai, ya terbukti, ya. Biarpun targetnya segini-segini dikatakan, tapi jangan bermain-main, kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan, tapi dengan jujur. Haleluya. Nah, teman-teman yang sederet dia bermain supaya mencapai target. Ya, satu ketika anak saya dipanggil, kenapa kamu tidak mencapai target? Dia jelaskan. Rupanya satu ketika pimpinan dari pusat datang dilihat, wah ini cara naik seperti ini nggak mungkin secara logika. Terus dilihat punya anak saya, wah ini, ya. Ini yang benar. Haleluya. Biar sudah tercapai ini yang benar. Akhirnya dia. Jadi belajar, saya bilang, kamu anak pendeta, kerja belajar. Biar sepertinya gini-gini. Ya. Amin, saudara. Ya, yang sudah bekerja kita berbeda. Itulah konsekuensi. Itu konsekuensi dan harga yang harus dibayar sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah. Kita ini bukan anak dunia, kita orang pilihan Yesus. Amin. Itu konsekuensinya. Mau tak mau, ya harus seperti itu. Tetaplah setia kepada Tuhan, ya. Selamat hari Natal, karena bulan besok sudah bulan Natal kan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak perpanjang firman karena waktu saya sudah terbatas. Terima kasih buat gembala, ya Ibu Gembala yang sudah menerima saya. Tuhan berkati, saya kembalikan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur kembali ya Tuhan untuk saat ini iman kami telah diterangi lagi, dikuatkan lagi melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami jemaat-Mu di tempat ini, domba-domba-Mu di tempat ini, kami terus tetap ada pada posisi
Ya Tuhan, benar di hadapan Tuhan, selalu bersiaga ya Tuhan, karena menjelang kedatangan-Mu kedua kali yang semakin dekat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang sudah Kau pakai memberitakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Berkati Pak Jisman, berkati istri anak-anak, pelayanan di sana jemaat dilayani juga Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya serahkan pada Ibu Tugas. Terberkati dengan firman Tuhan, amin. Sekarang saatnya kita akan melakukan korban persembahan yang kedua. Mari kita berdoa doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami telah menerima kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh ditetapkan dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Juga sebentar kami akan memberikan korban persembahan, kiranya kami boleh memberikan dengan hati yang bersuka cita Tuhan, dan persembahan Tuhan Yesus boleh jadi berkat bagi pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Om Pendeta Jisman untuk pelayanannya. Kita terus berdoa supaya pelayanannya, apapun yang dilakukannya, keluarganya diberkati terus oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk pelayan-pelayan yang sudah melayani di pagi hari ini, dan juga jemaat sekalian yang sudah datang. Untuk pengumuman minggu ini, setelah ini ada ibadah anak-anak sekolah minggu di gereja jam 10 pagi. Jadi setelah ini kalau nggak salah ada recording ya untuk Natal. Next. Untuk ibadah sore itu ada lagi di gereja jam 5 sore. Dan untuk doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata itu diadakan mingguan, bisa pilih puasa Esther, Daud, Adam atau Daniel. Ibadah komsel di kediaman Pastori Kota Wisata. Ibadah komsel dilakukan di kediaman Ibu Lisna di Bogor. Nanti untuk detailnya dikirim di grup. Lalu ibadah gabungan Kalprik dan WSP ada di gereja setiap hari Jumat jam 7 malam. Terus doa pagi di gereja setiap hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan kita kembali bertemu lagi minggu depan, ibadah jam 8 di gereja, jam 10 untuk ibadah sekolah minggu, dan juga jam 5 sore untuk ibadah yang kedua. Dan untuk dana yang diperlukan, dan jadi Natal kita akan dilakukan pada hari Minggu 10 Desember 2023 jam 5 sore di gereja.
Dana yang diperlukan untuk ibadah Natal ini adalah sebesar 22.250.000. Persembahan Natal bagi jemaat yang mau melakukan persembahan Natal bisa dilakukan secara langsung melalui amplop persembahan Natal yang ada di bawah. Atau bisa dapat juga ditransfer ke rekening BCA digital kode bank 501 atas nama Ibu Elina. Dan juga bisa konfirmasi ke Ibu Elina. Baik, itu saja pengumuman. Ada tambahan lagi? Tidak ada. Mari kita tutup ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Doa tutup akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di akhir ibadah ini. Kami berdoa bahwa sepanjang minggu kami kembali akan beraktivitas ya Tuhan. Dalam segala aktivitas kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapi kami semua. Sehingga apa yang akan kami kerjakan, kami lakukan di dalam pengurapan-Mu, dalam otoritas-Mu. Dan Engkau buat berhasil apa yang kami kerjakan. Engkau memberkati setiap rumah tangga yang ada. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Juga Engkau memberkati pendidikan anak-anak kami. Terlebih juga Engkau memberkati setiap aktivitas pelayanan kami sepanjang minggu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa khusus kepadamu Tuhan untuk kami umat-umat-Mu saat ini. Ada pergumulan demi pergumulan yang sedang dihadapi, atau persoalan demi persoalan apapun, Engkaulah sumber jawaban kami dalam setiap persoalan Tuhan. Engkaulah sumber jalan keluar ya Tuhan. Sebab itu kami berdoa kepadamu Tuhan, turunlah Tuhan berkat-Mu bagi kami, memberkati kami semua. Sehingga percayalah kami Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan menikmati pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Berkat-berkat yang baru Engkau anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi segala sumber berkat buat kami. Mohon memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, memenuhi, memberkati kita semua saat ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semuanya. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.